Aku masih ingat betul, pagi itu udara di rumah Bu Yuli terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan semalam, tapi karena sesuatu yang berat menggantung di dadaku. Aku duduk di ruang tamu yang selalu tampak rapi. Taplak meja bermotif bunga, vas kecil berisi bunga plastik, dan foto Santoso kecil terpajang di dinding. Semuanya tampak biasa, tapi hatiku tidak tenang. Sudah beberapa hari ini aku ingin menanyakan soal uang yang kutitipkan kepada Bu Yuli, tapi selalu kutunda karena takut menyinggung. Namun pagi itu, aku merasa waktunya tidak bisa ditunda lagi. 100 juta rupiah bukan jumlah kecil. Uang itu hasil jerih payahku selama bertahun-tahun bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan properti. Rencananya, uang itu akan kupakai untuk menambah modal usaha kecil yang ingin aku bangun. Tapi karena saat itu tabungan atas namaku sedang dalam proses pembaruan, aku menitipkannya dulu kepada mertuaku, Bu Yuli. Beliau tampak senang menerimanya kala itu, bahkan berkata, "Tenang saja, Nak, uangmu aman di Ibu." Hari ini, aku ingin memastikan ucapan itu masih berlaku. "Bu," aku memanggil pelan sambil menatapnya yang sedang menyapu halaman depan. "Boleh aku ngobrol sebentar?" Bu Yuli menoleh, senyumnya tampak kaku. "Oh, Agista, iya, boleh. Ada apa, Nak?" katanya sambil menepuk-nepuk sapu lidi, lalu duduk di kursi panjang teras. Aku ikut duduk di sebelahnya, menatap taman kecil di depan rumah. Udara pagi membawa aroma tanah basah. Aku menarik napas panjang, berusaha tenang. "Bu, saya mau tanya soal uang yang dulu saya titipkan, yang 100 juta itu." Bu Yuli spontan terdiam. Tangannya berhenti menepuk sapu. Tatapannya berpindah ke arah jalan, seperti mencari sesuatu untuk dijadikan alasan menunda menjawab. "Oh, uang itu ya?" ujarnya pelan, nyaris seperti gumaman. Aku menatap wajahnya, berusaha membaca ekspresi yang kini berubah. "Iya, Bu. Waktu itu Ibu bilang disimpan di rekening Ibu dulu, kan? Saya mau memastikan saja, karena rencana usaha saya sudah mau jalan bulan depan." Bu Yuli menelan ludah, lalu tertawa kecil yang terdengar dipaksakan. Iya, Ibu ingat. Cuma, itu, nanti ya, Bu lihat dulu bukti transfernya di buku rekening. Ibu agak lupa, hihi." Nada suaranya tidak seperti biasanya. Ia jarang gagap atau tertawa sesering itu tanpa alasan jelas. Aku mencoba tetap sopan, tapi dalam hati mulai muncul tanda tanya besar. "Tidak apa-apa, Bu. Kalau Ibu sibuk, nanti sore saya ke sini lagi," kataku. "Tapi uangnya masih di rekening, kan?" Pertanyaanku seperti membuatnya semakin gelisah. Ia mengusap telapak tangannya berulang kali. Iya, masih. Cuma kemarin Santoso sempat minta tolong Ibu buat urus sesuatu. Jadi uangnya sempat dipakai dulu, tapi nanti diganti. Sudah, jangan khawatir." Dadaku terasa menegang. "Dipakai dulu." Aku menatapnya tajam, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. "Dipakai dulu, Bu? Maksudnya uang itu diambil Santoso?" Bu Yuli cepat-cepat menggeleng. Bukan begitu. Maksud Ibu, dia cuma pinjam sebentar. Kan suami sendiri, tidak mungkin dia salah niat. Lagi pula dia janji mau balikin, cuma belum sempat. Aku terdiam. Suara burung di pepohonan terdengar samar, seolah ikut menertawakan kebisuanku. Jadi uang itu sudah tidak ada? Aku mencoba menenangkan diri, tapi dalam hatiku mulai tumbuh rasa kecewa yang berat. "Bu, kenapa saya tidak diberitahu dulu? Itu uang hasil kerja saya bertahun-tahun. Saya menitipkan ke Ibu karena saya percaya, bukan untuk dipinjam tanpa izin." Wajah Bu Yuli berubah pucat. "Maaf, Nak, Ibu cuma tidak mau kalian bertengkar. Santoso waktu itu bilang mau kembalikan dalam seminggu. Ibu pikir tak perlu sampai kamu tahu." Aku menarik napas panjang, menatap jalanan sepi di depan rumah. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Rasanya seperti tertusuk dari arah yang tak terduga. "Bu," suaraku bergetar, "kalau Ibu ingin menjaga rumah tangga kami, seharusnya caranya bukan dengan menutupi hal sebesar ini. Saya tidak akan tenang sebelum tahu uang itu dikembalikan." Bu Yuli menunduk, suaranya kecil sekali. "Ibu paham, Ibu salah. Tapi tolong jangan langsung emosi. Santoso lagi susah waktu itu.
Ibu cuma ingin bantu. Aku berdiri perlahan, tidak ingin membiarkan amarah mengambil alih. Baik, Bu. Saya akan bicara langsung dengan Santoso malam ini. Saya butuh kejelasan. Tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah keluar pagar. Langkahku berat, tapi aku tahu aku harus kuat. Di balik ucapan Bu Yuli yang lembut, aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap dari sekadar uang dipinjam sementara. Saat aku menatap langit yang mulai mendung, aku tahu, ini baru awalnya. Ada rahasia yang disembunyikan Bu Yuli, dan aku harus bersiap untuk mengetahuinya. Meski mungkin jawabannya akan menghancurkan semuanya. Dan di detik itu, aku mulai benar-benar takut. Malam itu, suasana rumah terasa menyesakkan. Lampu ruang tamu menyala redup, suara televisi dari kamar sebelah hanya menjadi latar kosong yang tak kuperhatikan. Sejak sore aku menahan diri untuk tidak langsung menegur Santoso, tapi begitu ia pulang dengan wajah lelah dan aroma rokok menempel di bajunya, rasa sabar itu hilang begitu saja. Aku duduk di kursi makan, menatap pintu yang baru saja terbuka. Santoso masuk tanpa menyapaku. Ia langsung meletakkan tas kerjanya di atas meja dan membuka kancing kemejanya satu persatu. Biasanya, aku akan menghampiri dan menanyakan kabarnya, tapi malam ini tidak. Aku hanya diam, menunggu waktu yang tepat untuk bertanya. Mas, panggilku pelan. Ia menoleh sambil menguap. Kenapa? Mukamu kayak orang habis marah. Aku mencoba menahan nada suaraku agar tetap datar. Tadi aku ke rumah ibu. Aku tanya soal uang 100 juta yang dulu kutitipkan padanya. Tubuh Santoso menegang seketika. Ia berhenti di tempat, lalu memandangku dengan alis berkerut. Uang itu kenapa? Bukannya masih di ibu. Aku menatap matanya, mencoba mencari kejujuran di sana. Kata ibu, uang itu sempat Mas pinjam. Aku cuma mau tahu, kenapa Mas tidak bilang ke aku? Ia menghela napas panjang, lalu duduk di kursi seberangku. Aduh, cuma itu toh. Ya Tuhan. Gi, kenapa sih kamu ribut cuma gara-gara itu? Aku memang pinjam sebentar, buat muter uang. Lagian, uang istri ya uang suami juga kan? Nada bicaranya santai tapi tajam, seperti ingin menyudutkanku. Aku mengatupkan tangan di pangkuan, mencoba menahan diri agar tidak terpancing. Mas, aku titipkan uang itu ke ibu karena aku percaya. Tapi aku tidak pernah kasih izin buat dipakai. Itu uang hasil kerjaku sendiri, bukan buat diputar tanpa sepengetahuanku. Santoso mendengus. Kamu ini kalau ngomong kayak orang gak percaya sama suami sendiri. Aku kan cuma mau bantu keluarga juga. Kamu pikir aku main-main pakai uang itu? Mas, aku gak bilang Mas main-main. Tapi Mas juga harusnya ngerti. Aku kerja siang malam buat ngumpulin uang itu. Aku punya rencana sendiri. Mas tidak bisa asal pakai begitu saja. Suasana mendadak senyap. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Santoso menatapku tajam. Rencana sendiri? Sekarang kamu mau bilang kamu gak butuh aku? Uang itu dari hasil kamu, tapi aku suamimu. Semua yang kamu punya itu tanggung jawabku juga, Gi. Aku terdiam sejenak. Kalimatnya menyakitkan, tapi aku tahu kalau aku diam terus, aku akan terus diinjak. Mas, tanggung jawab itu bukan berarti bisa seenaknya. Kalau Mas mau pakai uang itu, bicaralah dulu. Aku cuma minta jujur. Itu saja. Santoso berdiri dengan kasar, kursi bergeser keras di lantai. Kamu ini kenapa sih belakangan cerewet banget? Aku lagi banyak tekanan. Kerjaan gak lancar. Sekarang kamu nambah lagi masalah? Aku pakai uang itu buat hal penting. Dan nanti juga balik. Aku menatapnya, berusaha tetap tenang. Hal penting? Apa maksudnya, Mas? Udah, kamu gak akan ngerti. Jawabnya cepat. Ia berbalik, berjalan menuju kamarnya, tapi aku menahan lengannya. Mas, aku punya hak tahu. Uang itu bukan sekadar angka di rekening. Itu kerja keras, Mas. Setiap lembur, setiap hari aku tahan capek, semua demi masa depan kita. Aku cuma mau tahu kemana uang itu. Santoso melepaskan tanganku dengan kasar. Aku udah bilang nanti juga balik. Jangan nyalahin aku terus. Gi, aku laki-laki di rumah ini. Kamu jangan ajari aku cara ngatur uang. Kata-katanya seperti cambuk di dada. Aku terpaku.
Tidak pernah sebelumnya ia berbicara sekeras itu padaku. Beberapa detik kami saling diam. Nafasnya berat, matanya merah oleh amarah. Aku bisa melihat kelelahan dan ketakutan di balik suaranya, tapi juga sesuatu yang lebih gelap, seperti rasa bersalah yang ingin ia sembunyikan. "Mas," suaraku lirih, "kalau Mas memang pakai uang itu, tolong jujur. Aku tidak akan marah, tapi aku perlu tahu. Aku istrimu, bukan musuhmu." Santoso tidak menjawab. Ia hanya menatapku dingin lalu berkata, "Besok aku pulang malam. Jangan tunggu." Setelah itu ia berjalan masuk ke kamar, membanting pintu dengan keras. Aku tetap di tempat, mendengar suara langkahnya di dalam kamar yang semakin menjauh. Jantungku berdetak kencang, dan entah kenapa mataku panas. Aku tidak ingin menangis, tapi air mata itu jatuh begitu saja. Malam semakin larut. Aku duduk sendirian di ruang makan, menatap meja kosong yang tadi dipenuhi kemarahan. Dalam hati aku mulai sadar, bukan hanya uang yang hilang hari ini, tapi juga sesuatu yang jauh lebih besar. Rasa percaya yang dulu membuatku yakin bahwa pernikahan kami akan selalu aman. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa benar-benar asing di rumah sendiri. Dan dalam diam, aku tahu jarak di antara kami sudah mulai terbentuk. Jarak yang mungkin tak akan bisa kembali seperti semula. Sudah 3 hari sejak pertengkaran malam itu. Rumah terasa sepi meski Santoso masih tinggal di bawah atap yang sama denganku. Kami nyaris tidak berbicara. Setiap kali aku mencoba membuka percakapan, ia hanya menjawab pendek, kadang sekadar anggukan, kadang gumaman tak jelas. Aku tahu, jika aku memaksa, suasana hanya akan semakin panas. Namun hatiku tidak bisa diam. Kata-kata Bu Yuli dan reaksi Santoso terus terngiang di kepalaku. "Uang itu cuma dipinjam sebentar," begitu katanya. "Tapi sebentar yang bagaimana? Dan untuk apa?" Aku tidak tahu mengapa, tapi ada dorongan kuat untuk mencari tahu sendiri. Pagi itu, saat Santoso berangkat kerja, aku menunggu sampai suara motornya benar-benar menjauh. Setelah memastikan rumah tenang, aku masuk ke kamar dan mengambil map tempat kami menyimpan dokumen keuangan. Map itu biasa terletak di laci bawah lemari, tersusun rapi bersama surat-surat lain. Tapi hari itu aku menemukan hal aneh. Map itu tidak berada di tempatnya. Aku menarik napas panjang, berjongkok, dan mencari di tumpukan bawah. Di sana kutemukan map yang sedikit terbuka. Buku tabungan bersama kami masih ada, tapi posisi halamannya sudah berubah. Aku membuka pelan, membaca satu persatu catatan transaksi. Di awal, semua terlihat normal, gaji masuk, pengeluaran belanja rumah tangga, cicilan motor. Tapi semakin kuperhatikan, aku menemukan transaksi penarikan besar di tanggal yang sama ketika aku menitipkan uang kepada Bu Yuli. Jumlahnya tidak main-main, 95 juta rupiah, atas nama Santoso. Tanganku gemetar. Aku membaca ulang, memastikan mataku tidak salah. Tertulis jelas, transfer keluar ke rekening bernama Rani S. Nama itu tidak asing. Aku pernah melihatnya di kontak ponsel Santoso beberapa waktu lalu, di antara daftar pesan yang tak sengaja kulihat. Saat itu aku tidak berpikir jauh. Aku percaya padanya. Tapi sekarang, semuanya seperti mulai membentuk pola yang tidak ingin kuakui. Aku duduk di lantai, buku tabungan di pangkuan. Pikiranku campur aduk antara marah, sedih, dan takut. Tidak mungkin. Mas Santoso tidak mungkin seperti itu. Batinku berulang-ulang. Tapi bukti di depan mata sulit dibantah. Kupotret halaman itu diam-diam dengan ponselku. Aku tidak tahu untuk apa, tapi naluriku berkata aku harus menyimpannya. Lalu aku buka rekeningku sendiri, memeriksa apakah masih ada sisa uang cadangan yang bisa kupakai untuk bertahan jika hal terburuk terjadi. Setelah itu, aku menatap kosong ke arah jendela. Bayangan Santoso muncul di pikiranku. Senyumnya saat pertama kali kami menikah, caranya menggenggam tanganku di depan penghulu, janji yang dulu terdengar begitu tulus. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi bagaimana bisa, kalau buktinya begitu jelas? Siang hari, aku mencoba menelepon Bu Yuli dengan alasan menanyakan kabarnya. Nada suaranya terdengar datar, seperti ingin mengakhiri percakapan secepat mungkin. "Bu, saya cuma mau tanya," kataku pelan. "Uang yang kemarin Mas Santoso pinjam itu, apa sudah dikembalikan?"
Ada jeda panjang sebelum Bu Yuli menjawab. Belum, nak. Tapi Santoso bilang mau segera. Kamu jangan khawatir ya, nanti juga beres. Nada itu lembut, tapi terasa seperti perisai yang menutupi sesuatu. Aku mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Namun bukannya tenang, perasaanku justru makin bergejolak. Sore harinya, aku menunggu Santoso pulang. Ia datang lebih malam dari biasanya. Wajahnya letih tapi matanya seperti menyembunyikan sesuatu. Ia sempat kaget melihatku masih duduk di ruang tamu. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Aku mau bicara," jawabku pelan. Tapi aku janji nggak akan marah. Santoso hanya menghela napas, duduk dengan malas di sofa. "Tentang apa lagi?" "Uang itu lagi." Aku mengangguk. Aku lihat buku tabungan kita. Ada transfer ke nama Rani S. Wajahnya langsung berubah. Sekejap matanya melebar, tapi cepat-cepat ia berusaha tenang. "Oh, itu temanku. Aku titipkan uang itu sebentar. Dia yang bantu aku main saham." "Main saham?" Aku mengulang dengan nada tak percaya. "Mas main saham tapi nggak bilang apa-apa ke aku." "Udah, Gi. Jangan besar-besarin. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu tuh terlalu curigaan." Aku menatapnya lama, mencoba menembus kebohongan yang sudah terlalu jelas. "Mas, aku nggak akan marah kalau Mas jujur. Tapi tolong, jangan perlakukan aku seperti orang bodoh." Santoso berdiri, wajahnya mulai merah. "Kamu tuh selalu aja mikir yang aneh-aneh. Uang itu nanti balik. Udah aku bilang berapa kali." Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tidak ada gunanya berdebat malam ini. Ia tidak akan bicara jujur kalau masih merasa bisa bersembunyi di balik amarah. Setelah ia masuk kamar dan membanting pintu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Hening, hanya jam dinding yang berdetak pelan, menghitung waktu yang terasa semakin berat. Kali ini, aku tidak hanya merasa kecewa. Aku merasa kehilangan sesuatu yang lebih dalam. Kepercayaan yang dulu jadi dasar setiap langkah kami. Aku tahu satu hal. Mulai saat ini, aku harus berhenti menunggu penjelasan. Aku harus menemukan kebenaran itu sendiri, meski berarti aku harus menggali luka yang lebih dalam. Dan ketika ku tatap lagi foto pernikahan kami di dinding, aku sadar, senyum yang dulu kulihat di wajah Santoso kini tinggal kenangan. Karena orang yang berdiri di sampingku kini bukan lagi pria yang sama. Aku berangkat pagi-pagi sekali menuju rumah Bu Yuli. Semalaman aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh pertanyaan, dan setiap kali ku pejamkan mata, aku hanya melihat satu hal. Halaman buku tabungan dengan nama Rani S. Tertulis jelas di sana. Aku tahu, kali ini aku harus mendengar kebenaran langsung dari orang yang pertama kali tahu uang itu diambil. Motor yang kunaiki melaju pelan melewati jalan perumahan yang masih sepi. Langit Yogyakarta tampak kelabu, seperti memantulkan suasana hatiku. Sesampainya di rumah Bu Yuli, pagar masih tertutup. Aku mengetuk pelan. Tak lama kemudian, beliau muncul dari dalam, mengenakan daster biru muda dan kerudung lusuh yang diikat seadanya. Wajahnya tampak lelah. "Agista, pagi-pagi sudah kesini." Suaranya bergetar, seperti orang yang tidak siap menerima tamu. "Iya, Bu. Maaf ganggu," jawabku sopan. "Saya cuma mau bicara sebentar. Soal uang itu, Bu." Bu Yuli terdiam sejenak. Tatapannya kosong. Lalu ia membuka pagar tanpa berkata apa-apa. "Masuk dulu," katanya pelan. Kami duduk di ruang tamu yang sama seperti waktu itu. Meja kayu kecil dengan taplak bunga yang sudah mulai pudar warnanya. Suasana hening cukup lama. Hanya suara kipas angin berputar malas dan kicauan burung dari luar jendela. Aku menatap beliau, berusaha menahan nada suaraku agar tidak terdengar seperti menginterogasi. "Bu," kataku akhirnya, "saya sudah lihat buku tabungan. Ada transaksi keluar waktu itu. Atas nama Rani. Saya cuma mau dengar penjelasan jujur dari Ibu." Bu Yuli menggenggam ujung taplak meja erat-erat. "Agista, kamu tahu sendiri Santoso itu anak Ibu satu-satunya. Ibu nggak pernah mau bikin dia susah. Waktu itu dia datang, bilang butuh uang cepat. Katanya buat urusan penting, dan nanti pasti diganti." "Urusan penting?" Aku menatapnya tajam. "Urusan penting sampai harus pakai uang yang bukan miliknya?" "Uang saya, Bu. Uang yang saya kumpulkan dengan kerja keras." Bu Yuli menunduk,
Suaranya makin lirih. Ibu tahu itu salah. Tapi waktu itu Santoso ngomongnya meyakinkan sekali. Ibu pikir, ya, namanya suami istri, nggak perlu terlalu kaku. Toh nanti juga balik. Aku menarik napas panjang, menatap dinding tempat foto keluarga tergantung. Di sana, ada foto Santoso waktu kecil, tersenyum polos di pangkuan Bu Yuli. Aku bisa melihat jelas betapa besar kasih ibu pada anaknya. Tapi cinta itu kini menjadi tameng yang menutupi kebohongan. Bu, kataku pelan, ibu tahu sekarang uang itu tidak kembali, kan? Santoso bilang itu buat muter uang. Tapi saya tahu itu bohong. Uang itu dikirim ke perempuan lain. Bu Yuli menatapku dengan mata melebar. Perempuan lain? Kamu yakin, Ki? Aku mengangguk. Saya lihat sendiri namanya di buku tabungan. Rani, saya nggak tahu siapa dia, tapi jelas bukan urusan kerja. Bu Yuli terdiam lama. Aku melihat bibirnya bergetar, seperti menahan kata-kata yang tidak ingin keluar. Akhirnya, dengan suara nyaris berbisik, ia berkata, Ibu sebenarnya sudah curiga dari awal, tapi ibu nggak sanggup ngomong. Ibu takut kamu sedih, takut rumah tangga kamu hancur. Ibu pikir, kalau uang itu dikembalikan cepat, kamu nggak akan tahu. Aku menggenggam tanganku di pangkuan, berusaha menahan perasaan yang mulai memanas. Bu, menutupi kesalahan tidak membuatnya hilang. Justru makin parah. Sekarang saya bukan cuma kehilangan uang, tapi juga kehilangan rasa percaya. Bu Yuli mengusap sudut matanya. Maafkan ibu, nak. Ibu cuma ingin melindungi kalian. Santoso itu anak yang keras kepala. Kalau kamu tahu lebih dulu, dia pasti makin marah. Ibu cuma ingin menjaga supaya kalian tetap rukun. Aku terdiam. Ada sesuatu yang getir mendengar alasan itu. Sungguh, aku bisa memahami naluri seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Tapi aku juga tahu, melindungi dengan cara menutupi kebenaran bukanlah kasih sayang, melainkan keegoisan. Bu, suaraku akhirnya keluar lirih. Kalau Mas Santoso salah, biarkan dia menanggung akibatnya. Saya bisa memaafkan, tapi tidak kalau semua orang berpura-pura. Saya nggak butuh rumah tangga yang tampak utuh dari luar tapi retak di dalam. Bu Yuli menunduk semakin dalam. Ibu takut kehilangan anak, Gi, katanya dengan nada hampir putus asa. Dia memang keras kepala, tapi tetap anak ibu. Kalau kamu pergi, dia pasti makin hancur. Tolong, jangan tinggalkan dia dulu. Kasih dia waktu. Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada marah sekalipun. Aku memandang wajah Bu Yuli yang tampak menua, garis-garis lelah di matanya begitu jelas. Ada kasih, tapi juga kebingungan. Aku tahu ia bukan orang jahat, hanya seorang ibu yang terjebak antara cinta dan rasa bersalah. Namun kali ini, aku tidak bisa lagi hanya diam demi menjaga perasaan orang lain. Bu, kataku tegas, saya menghormati ibu, tapi saya juga harus menghormati diri sendiri. Kalau Mas Santoso tidak mau jujur, saya tidak bisa pura-pura tidak tahu. Ia mengangguk pelan, air mata mulai menetes di pipinya. Ibu mengerti, nak, ibu salah. Aku berdiri perlahan. Saya pamit dulu, Bu. Saya butuh waktu menenangkan diri. Bu Yuli tidak menahanku. Ia hanya duduk terpaku di kursi, memandangi lantai kosong. Saat aku berjalan keluar, aku mendengar suaranya lirih memanggil. Agista, maaf ya. Ibu benar-benar minta maaf. Aku tidak menoleh, hanya menatap jalanan kecil di depan rumah, yang kini terasa lebih panjang dan sunyi. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kehilangan rasa hormat kepada seseorang yang dulu kuanggap seperti ibu sendiri. Tapi meski kecewa, aku tetap memilih menahan diri. Karena di hatiku, aku tahu, ada kalimat yang belum selesai di antara kami, dan mungkin kebenaran yang sesungguhnya baru akan muncul setelah ini. Malam itu udara terasa berat, seperti menekan dadaku setiap kali aku menarik napas. Santoso belum pulang, padahal jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ini bukan pertama kalinya ia pulang terlambat, tapi kali ini berbeda. Sejak aku tahu dari Bu Yuli bahwa uang itu memang benar diambil olehnya, setiap detik keterlambatannya terasa seperti isyarat akan sesuatu yang lebih buruk. Aku duduk di ruang tamu, lampu temaram membuat bayanganku jatuh di lantai. Di meja depan, ponsel Santoso tergeletak.
Ia meninggalkannya karena terburu-buru keluar sore tadi. Biasanya ia tak pernah lupa membawa ponselnya, bahkan ke warung sebelah pun selalu dibawa. Tapi hari ini, entah kenapa, ia seperti sengaja meninggalkannya. Aku menatap ponsel itu lama. Ada perasaan bersalah yang muncul. Aku tahu tidak seharusnya membuka barang pribadi tanpa izin. Tapi di sisi lain, ada rasa ingin tahu yang membakar dada, bercampur dengan luka yang belum sempat sembuh. Akhirnya, dengan tangan sedikit gemetar, aku mengambilnya. Layar terkunci. Tapi aku tahu pola sandinya, karena dulu kami memang saling terbuka. Setelah 3 kali gagal mencoba, entah karena gugup atau takut, akhirnya layar itu terbuka juga. Aku terdiam beberapa detik, menatap ikon pesan yang ada di sana. Awalnya aku hanya ingin memastikan tidak ada yang aneh. Tapi begitu kubuka aplikasi perpesanan itu, mataku langsung tertumbuk pada satu nama, Rani. Jantungku berdebar begitu keras hingga hampir terdengar di telingaku sendiri. Kuklik percakapan itu pelan, dan seketika dadaku serasa diremas. Isi pesannya bukan hanya kata-kata ringan. Ada sapaan mesra, ada foto, dan yang paling menyakitkan, pesan suara pendek dari Santoso dengan nada lembut yang tak pernah lagi kudengar beberapa bulan terakhir. Sayang, nanti aku jemput jam 8-nya. Jangan dandan lama-lama, aku kangen. Udah aku transfer buat kamu. Jangan khawatir, aku urus semuanya. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang menembus tanpa ampun. Aku menutup mulut dengan tangan agar tak mengeluarkan suara. Air mata langsung jatuh, menodai layar ponsel yang masih menyala. Rasa marah dan sakit bercampur, tapi yang paling kuat justru rasa tidak percaya. Selama ini, aku masih berusaha berpikir positif, bahwa uang itu mungkin salah kelola, bahwa Santoso hanya terjebak dalam masalah. Tapi sekarang, semua alasan itu hancur begitu saja. Ternyata bukan hanya uang yang hilang, cinta dan kejujuran pun ikut lenyap. Aku menelusuri lebih jauh percakapan mereka. Di sana ada riwayat perjalanan, tiket bioskop, bukti transfer, bahkan pesan dari Santoso yang menenangkan Rani karena istri mulai curiga. Mataku berhenti di satu pesan dari seminggu lalu. Santoso, kamu yakin istrimu nggak tahu? Tenang aja, dia nggak bakal tahu apa-apa. Dia terlalu polos buat curiga. Aku tak bisa lagi menahan tangis. Sakitnya bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena aku baru sadar. Selama ini aku memang terlalu percaya. Kutelan air mataku, mencoba menenangkan diri. Aku tidak boleh gegabah. Kalau aku marah sekarang, Santoso akan menyangkal seperti biasa. Aku butuh waktu dan bukti yang cukup. Kukunci lagi ponsel itu, lalu kutaruh di tempat semula. Tapi hatiku tidak tenang. Ada suara kecil di dalam diriku yang berbisik. Kamu harus tahu semuanya, Gi. Jangan berhenti di sini. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap foto pernikahan kami di meja kecil. Dalam foto itu, Santoso tersenyum lebar, memegang tanganku erat. Aku terlihat bahagia, wanita yang baru memulai hidup dengan harapan besar. Tapi kini, tatapan di foto itu terasa seperti ejekan. Pagi harinya, saat Santoso pulang, aku berpura-pura tidak tahu. Ia terlihat lelah, sedikit mabuk, tapi tetap berusaha bertingkah normal. Kamu belum tidur, katanya sambil membuka kemeja. Aku menggeleng, nggak bisa tidur. Ia hanya mengangguk, lalu masuk kamar mandi. Saat mendengar suara air mengalir, aku menatapnya dari pintu kamar. Ada rasa asing dalam diriku. Orang yang keluar dari kamar mandi nanti bukan lagi suamiku yang dulu, melainkan seseorang yang telah menghancurkan kepercayaanku sepenuhnya. Setelah ia tidur, aku kembali duduk di ruang tamu, menatap pagi yang perlahan masuk lewat jendela. Aku tidak menangis lagi. Aku hanya diam, mencoba memahami kenyataan baru ini. Aku sadar, hubungan kami kini berdiri di tepi jurang, dan satu langkah lagi bisa membuat semuanya runtuh. Namun di tengah kehancuran itu, ada bagian kecil dari diriku yang masih rasional. Aku tidak ingin bertindak tanpa arah. Aku harus tahu sejauh mana kebohongan ini berjalan. Aku butuh kepastian, bukan hanya tentang uang, tapi tentang siapa sebenarnya Santoso selama ini. Sambil menggenggam segelas air, aku berbisik pelan pada diri sendiri. Kalau ini benar yang terjadi, aku harus siap menghadapi semuanya.
Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku benar-benar merasa sendirian. Bukan karena ditinggalkan secara fisik, tapi karena sadar, orang yang kucintai ternyata sudah lama tidak berada di sisiku. Pagi itu udara di rumah terasa berat, meskipun matahari sudah tinggi. Aku duduk di meja makan sambil menggenggam secangkir teh yang sudah dingin. Suara sendok yang beradu dengan gelas terdengar nyaring di tengah keheningan. Santoso duduk di seberang, matanya sembab, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak lebih tua dari semalam. Kami sudah terlalu lama berpura-pura. Aku lelah dengan diam, dan sepertinya dia pun lelah dengan kebohongan. Aku mau kita bicara jujur, kataku pelan, memecah keheningan. Santoso tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja, seolah mencari keberanian dari pola serat kayunya. Aku udah tahu semuanya, lanjutku. Tentang uang itu, tentang Bu Yuli, dan tentang Rani. Tubuhnya menegang. Tangan yang tadinya bermain dengan sendok kini berhenti. Ia mengangkat wajah perlahan, menatapku dengan pandangan pasrah. Tidak ada lagi kemarahan di matanya, hanya kelelahan dan rasa takut. "Gi," suaranya serak. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana." "Mulailah dari yang paling penting," jawabku. "Katakan kenapa kamu ambil uang itu." Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Waktu itu kepepet. Aku pikir, kalau aku bisa menang, semuanya bisa balik bahkan lebih. Aku cuma berjudi, potongku, suaraku bergetar tapi tetap tenang. Santoso menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. "Iya." Hening. Waktu seolah berhenti di detik itu. Aku menatapnya lama, mencoba memahami makna di balik pengakuan itu. Rasanya seperti mendengar sesuatu yang sudah lama kuduga tapi tetap saja menyakitkan ketika dikonfirmasi. "Sejak kapan?" tanyaku akhirnya. "2 bulan terakhir." Jawabnya cepat. "Awalnya cuma iseng, Gi. Teman kantor ngajak main, katanya gampang. Aku menang di awal, terus ketagihan. Pas kalah, aku panik. Aku pikir bisa nutup kekalahan itu pakai uangmu dulu. Tapi malah makin parah." Nada suaranya lirih, seperti seseorang yang sudah menyerah pada dirinya sendiri. Aku memperhatikan ekspresinya, bukan wajah orang yang jahat, tapi wajah seseorang yang tidak cukup kuat menahan godaan. "Kenapa kamu nggak cerita dari awal, Mas?" tanyaku pelan, menahan air mata yang mulai menumpuk. "Aku takut, Gi. Aku malu. Aku nggak mau kamu lihat aku sebagai pecundang. Kamu kerja keras, kamu mandiri, dan aku cuma suami gagal yang nggak bisa bikin hidupmu lebih baik." Aku terdiam. Di satu sisi, kata-katanya menyentuh, tapi di sisi lain, itu justru mempertebal kecewa di dadaku. "Mas pikir bohong itu lebih baik daripada terlihat gagal?" tanyaku lirih. Santoso mengangguk pelan. "Aku tahu itu salah. Tapi waktu itu aku nggak bisa berhenti. Setiap kali kalah, aku bilang ke diri sendiri, sekali lagi aja, habis itu berhenti. Tapi makin lama makin dalam." Ia menunduk, bahunya bergetar sedikit. Aku tahu ia berusaha menahan tangis. Dan anehnya, di tengah segala amarah dan sakit hati, aku tidak bisa benar-benar membencinya. Yang kulihat bukan monster yang menghancurkan hidupku, tapi lelaki yang tersesat dalam kelemahan dan ketakutan. Namun itu tidak mengubah kenyataan bahwa aku adalah korban dari keputusannya. "Mas tahu nggak?" Suaraku kini tegas. "Aku bukan marah karena uangnya hilang. Aku marah karena kamu nggak percaya aku bisa terima kamu apa adanya. Kamu berbohong, Mas. Berkali-kali." Ia menatapku, air mata akhirnya menetes di pipinya. "Aku minta maaf, Gi. Sungguh. Aku udah nyesel. Aku udah berhenti. Aku janji. Aku cuma butuh kesempatan buat benerin semuanya." Aku menghela napas panjang. "Kamu tahu nggak, janji kayak gini udah sering aku dengar dari orang lain. Dari teman, dari berita, dari siapapun yang terjebak di dunia itu. Semua bilang mereka bisa berhenti. Tapi nyatanya, mereka nggak benar-benar bisa." Santoso mengusap wajahnya kasar, seperti orang yang tersudut. "Tapi aku bukan mereka, Gi. Aku masih bisa berubah. Demi kamu." Aku menatapnya lama. Aku ingin percaya, sungguh. Tapi kepercayaanku sudah terkikis sedikit demi sedikit hingga hampir habis. "Mas?" Suaraku bergetar.
Aku sudah kehilangan banyak hal karena kamu. Tapi yang paling parah, aku kehilangan rasa aman di rumah sendiri. Ia menatapku, wajahnya hancur. Aku tahu, aku pantas dapat itu. Tapi tolong, kasih aku satu kesempatan terakhir. Aku akan buktiin. Aku menunduk, menatap meja di antara kami. Meja yang dulu jadi tempat kami makan sambil bercanda, kini menjadi jarak yang tak bisa dijembatani. Mungkin aku akan kasih kesempatan, Mas, kataku akhirnya. Tapi bukan untuk menyelamatkan pernikahan ini. Aku kasih kesempatan supaya kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Santoso menatapku kosong, seperti tak paham maksud kata-kataku. Tapi aku tahu, ia mengerti. Aku sudah tidak melihat kami sebagai kita. Yang tersisa hanyalah dua orang yang pernah saling mencintai, tapi kini berdiri di dua dunia yang berbeda. Aku berdiri perlahan, meninggalkannya sendirian di meja makan. Di belakangku, ku dengar suara kursi bergeser. Mungkin ia ingin menyusul. Tapi langkahku tidak berhenti. Aku berjalan ke kamar, menutup pintu pelan, dan bersandar di baliknya sambil menarik napas panjang. Air mata akhirnya jatuh, tapi bukan karena marah. Lebih karena kelelahan. Kelelahan mencintai seseorang yang tidak cukup kuat untuk menjaga kepercayaan. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara Santoso terisak pelan. Tapi aku tidak keluar. Biarlah kali ini ia menghadapi penyesalannya sendiri. Tanpa pelarian, tanpa kebohongan. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa diamku bukan tanda menyerah, melainkan bentuk terakhir dari cinta yang sudah kehilangan arah. Suasana rumah Bu Yuli siang itu terasa panas meski angin berhembus dari jendela terbuka. Aku datang bukan untuk mencari keributan, tapi karena Bu Yuli memintaku dan Santoso datang bersama untuk bicara baik-baik. Aku sudah ragu sejak menerima teleponnya pagi tadi, tapi akhirnya aku tetap datang. Mungkin bagian dari diriku masih berharap sesuatu bisa diselesaikan dengan tenang. Santoso sudah duduk lebih dulu di ruang tamu, memakai kemeja lusuh dan wajah yang terlihat tak tidur semalaman. Bu Yuli di sebelahnya, menatapku cemas begitu aku masuk. "Agista, duduk dulu, nak," katanya pelan. "Ibu cuma ingin kita ngobrol baik-baik. Jangan emosi, ya." Aku duduk perlahan di kursi seberang. Jantungku berdetak cepat. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Sampai akhirnya Bu Yuli membuka suara. "Ibu tahu semua ini berat buat kamu, Gi. Santoso udah cerita, dia nyesel. Ibu cuma minta, jangan langsung ambil keputusan." Aku menatap Bu Yuli lama, lalu beralih ke Santoso. "Mas sudah cerita semuanya?" tanyaku datar. Santoso menunduk. "Aku udah bilang ke ibu. Tentang judi, tentang uang itu, aku udah jujur." Aku menarik napas panjang. "Jujur? Setelah semua kebohongan yang kamu lakukan? Setelah aku harus tahu dari buku tabungan, dari pesan, dari mulut ibu sendiri?" Nada suaraku mulai meninggi. Bu Yuli menatapku dengan wajah memohon. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. "Aku tahan marahku, Mas. Aku tahan karena aku masih berharap kamu bisa berubah. Tapi apa? Kamu malah bilang ke ibu seolah aku ini istri yang terlalu keras, yang gak bisa diajak kompromi." Santoso mendongak, suaranya mulai naik. "Aku gak bilang gitu, Gi. Aku cuma bilang kamu terlalu cepat nyimpulin. Aku udah ngaku salah, tapi kamu gak kasih ruang buat aku benerin." "Ruang?" Aku tertawa miris. "Kamu mau ruang? Selama ini kamu udah punya ruang sebanyak yang kamu mau. Ruang buat bohong, buat ngabisin uangku, buat ngelakuin hal-hal di belakangku." Santoso menepuk meja, matanya memerah. "Cukup, Gi. Jangan bawa-bawa itu di depan ibu." Aku berdiri, menatapnya tajam. "Kenapa? Takut ibu tahu kamu bukan korban tapi pelaku?" "Aku nggak akan diam lagi, Mas. Aku capek dibilang cerewet hanya karena aku minta kejujuran." Bu Yuli langsung berdiri di antara kami. Panik. Sudah. Kalian jangan teriak-teriak di sini. Tetangga bisa dengar." Tapi kata-kata itu justru seperti minyak disiram ke api. Aku yang malu, Bu. Aku menatap Bu Yuli dengan mata berkaca-kaca. Saya malu karena ternyata yang saya panggil suami cuma bisa sembunyi di balik belas kasihan ibu. Bukannya tanggung jawab, malah minta dimaklumi terus. Bu Yuli menggigit bibirnya, suaranya bergetar. "Agista,
Ibu tahu kamu sakit hati. Tapi Santoso itu anak ibu. Dia memang salah, tapi dia juga manusia. Jangan hancurkan rumah tanggamu begitu aja. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menahan diri. Bu, saya sudah coba. Saya tahan, saya tutup aibnya. Tapi berapa lama lagi? Saya nggak bisa hidup di atas kebohongan. Kalau Mas mau berubah, biar dia buktikan, tapi bukan di rumah yang sama dengan saya. Santoso berdiri tiba-tiba. Kamu mau pisah? Gitu aja? Setelah semua yang kita lewatin. Aku menatapnya lurus, suaraku rendah tapi mantap. Bukan gitu aja, Mas. Ini keputusan yang aku ambil setelah nggak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan. Gi, tolonglah. Ia melangkah maju, tapi aku mundur setapak. Aku udah janji mau berhenti. Aku nggak bakal main lagi. Nggak bakal ketemu dia lagi. Aku cuma butuh waktu. Aku menggeleng pelan. Kamu selalu bilang, butuh waktu. Tapi setiap kali aku kasih waktu, kamu pakai buat menghancurkan sedikit demi sedikit yang tersisa dari kepercayaan ini. Santoso membanting tangan ke meja, gelas di atasnya bergetar dan tumpah. Aku cuma manusia, Gi. Aku hilaf, aku nggak sempurna. Aku membalas tajam, air mataku tak tertahan lagi. Aku juga manusia, Mas. Tapi bedanya, aku nggak lari dari tanggung jawabku. Aku nggak ngorbanin orang yang sayang sama aku demi kesenangan sesaat. Ruangan itu hening, hanya suara napas kami yang berat, bercampur dengan isak halus Bu Yuli di sudut ruangan. Ia memegang dada, wajahnya menahan sedih. Kalian itu suami istri, katanya lemah. Harusnya saling menguatkan, bukan saling menyakiti. Aku menatap Bu Yuli dengan penuh hormat tapi juga tegas. Maaf, Bu. Tapi saya nggak bisa pura-pura bahagia lagi. Saya butuh tenang. Saya mau menjauh dulu. Kalau terus begini, kami berdua cuma akan saling melukai. Santoso menatapku, matanya basah. Kamu serius, Gi? Kamu mau ninggalin aku? Aku menahan napas, lalu mengangguk. Untuk sementara, iya. Aku perlu ruang. Kalau kamu benar-benar mau berubah, buktikan. Tapi bukan dengan kata-kata. Aku mengambil tas kecilku dan berjalan menuju pintu. Suara Bu Yuli terdengar lirih di belakangku, memohon agar aku tidak pergi dalam keadaan marah. Tapi ini bukan lagi soal emosi. Ini soal bertahan agar tidak hancur sepenuhnya. Sebelum melangkah keluar, aku sempat menoleh. Santoso berdiri di tengah ruangan, menatapku dengan wajah kosong, dan di matanya aku melihat sesuatu yang dulu ku kenal. Bukan cinta, tapi penyesalan yang datang terlambat. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, aku nggak benci kamu, Mas. Tapi aku juga nggak bisa terus mencintai orang yang nggak menghargai cintaku. Lalu aku keluar, menutup pintu perlahan. Di luar, udara sore terasa dingin meski matahari masih bersinar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, langkahku terasa ringan. Bukan karena aku sudah bebas dari luka, tapi karena aku akhirnya memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku tiba di rumah orang tuaku menjelang senja. Langit berwarna oranye keemasan, tapi hatiku gelap, seperti membawa badai yang belum reda. Di depan rumah, ayah sedang menyiram tanaman sambil bersenandung pelan, sedangkan ibu, Dina, adikku, tampak di teras sedang melipat baju. Mereka menoleh hampir bersamaan ketika melihatku turun dari ojek. Loh, Gi? Seru ibu sambil menaruh baju di pangkuannya. Kok nggak bilang mau pulang? Aku tersenyum tipis, tapi senyum itu lebih seperti upaya menutupi kelelahan. Kangen rumah, Bu, jawabku singkat. Ayah meletakkan selang airnya, berjalan mendekat dan menepuk pundakku lembut. Masuk dulu, Nak. Wajahmu kok pucat begitu? Aku hanya mengangguk, mengikuti mereka masuk. Aroma teh melati langsung menyambut dari dapur, aroma yang selalu membuatku merasa aman sejak kecil. Tapi kali ini, rasa aman itu terasa rapuh. Kami duduk di ruang tengah. Dina menatapku dengan pandangan penasaran, tapi ia tidak berani bertanya. Ibu datang membawa teh hangat dan kue pisang buatan pagi tadi. Aku menggenggam cangkir itu erat-erat, mencoba meredakan dingin yang entah dari luar atau dari dalam diriku sendiri. Ayah duduk di kursi seberang, menatapku lama. Kamu mau cerita sesuatu, Gi? Suaranya tenang tapi penuh empati.
Aku menarik napas dalam. Sudah sekian lama aku menahan semua ini sendirian. Dan kini rasanya seperti waktunya membuka semua luka yang tertutup rapi. Mas Santoso, suaraku bergetar. Dia pakai uangku. Ya, uang 100 juta yang kutitipkan ke mertuaku. Ternyata dipakai buat main judi. Ibu langsung menutup mulut dengan tangan. Matanya membesar. Dina menatapku tak percaya. Astaga, Kak, bisiknya pelan. Aku melanjutkan dengan suara serak. Aku tahu dari buku tabungan. Lalu ketahuan juga kalau dia dekat sama perempuan lain. Aku udah tanya langsung. Dan dia ngaku. Katanya cuma terjebak. Cuma hilaf. Ayah memejamkan mata sebentar, menunduk, lalu berkata pelan. Kamu sudah kuat, Gi. Bisa ngomong setenang ini saja sudah luar biasa. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang kembali naik. Aku berusaha kuat, yah. Tapi aku capek. Aku nggak tahu harus gimana. Dia minta kesempatan, tapi aku nggak tahu apakah aku masih bisa percaya. Ibu menaruh tangannya di tanganku, hangat dan lembut. Nak, tidak ada yang salah kalau kamu memilih untuk berhenti sejenak. Kadang menjauh bukan berarti menyerah, tapi memberi waktu untuk melihat dengan lebih jernih. Aku menatap wajah ibu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa dilihat. Bukan sebagai istri yang gagal, tapi sebagai anak yang terluka. Dina yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Kak, kamu nggak sendiri. Kalau kakak mau tinggal di sini dulu, nggak apa-apa. Aku malah senang bisa bareng lagi. Aku tersenyum kecil padanya. Makasih, Din. Aku cuma butuh tenang, butuh ruang buat mikir. Ayah menatapku tajam tapi lembut. Kamu masih cinta sama dia, Gi? Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Aku memutar cangkir di tangan, menatap pantulan wajahku di permukaannya. Entah, ya, mungkin masih. Tapi cinta yang disakiti terus lama-lama hilang bentuknya. Aku bahkan gak tahu lagi perasaan apa yang tersisa. Ayah mengangguk pelan, seolah memahami hal yang tak perlu dijelaskan. Cinta tanpa kepercayaan itu seperti kapal bocor. Bisa terus berlayar, tapi pasti tenggelam kalau nggak diperbaiki. Kata-kata itu menembus jauh ke dalam dadaku. Aku tahu beliau benar, tapi luka ini masih terlalu segar untuk segera diperbaiki. Ibu menimpali pelan. Kalau dia benar-benar menyesal, biarkan dia membuktikan. Tapi jangan biarkan hatimu terburu-buru memaafkan. Luka yang disembunyikan cuma akan bernanah. Aku mengangguk, mencoba menyerap setiap kata. Ada rasa lega sekaligus sedih mendengar mereka berbicara setenang itu. Mungkin karena selama ini aku terbiasa menghadapi semuanya sendiri. Aku lupa bahwa aku masih punya rumah untuk kembali. Malamnya, setelah makan bersama, aku duduk di teras bersama ayah. Suara jangkrik terdengar dari kebun belakang. Angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Ayah menyeruput kopinya pelan sebelum berkata, "Kamu tahu, Gi, ayah dulu juga pernah hampir kehilangan ibu. Waktu muda, ayah keras kepala. Tapi yang bikin ibu bertahan bukan karena ayah janji berubah, tapi karena ayah benar-benar membuktikan dengan tindakan." Aku menoleh, terkejut. Ayah juga pernah begitu. Ia tersenyum tipis. Manusia tidak lepas dari salah, tapi hanya yang berani mengaku dan berubah sungguh-sungguh yang pantas diberi kesempatan. Kalau Santoso mau benar, kamu pasti tahu dari caranya bertindak. Tapi kalau dia cuma ngomong, jangan buang waktu lagi. Aku mengangguk, air mataku menetes pelan. Aku takut, ya, takut kalau semua ini nggak bisa diperbaiki. Ayah mengusap pundakku. Kalau memang nggak bisa diperbaiki, itu bukan akhir, Gi. Itu tanda kamu harus mulai bab baru dalam hidupmu. Aku terdiam, memandang langit malam yang bertabur bintang. Kata-kata ayah seperti membuka jendela baru di pikiranku. Mungkin memang inilah waktuku untuk menata diri, bukan terus memperbaiki sesuatu yang hanya aku sendiri yang berjuang. Dina muncul membawa selimut, menutupkan di pundakku. Kak, jangan mikir sendirian terus. Kita di sini buat kamu. Aku menatapnya dan tersenyum dengan mata basah. Makasih, Din. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur tanpa ketakutan. Rumah ini, dengan semua kesederhanaannya, terasa seperti pelukan besar yang memulihkan luka-luka kecil di hatiku.
Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi untuk malam ini, aku izinkan diriku istirahat, karena besok, entah aku akan menghadapi perbaikan atau perpisahan, aku harus cukup kuat untuk keduanya. Sudah seminggu aku tinggal di rumah orang tuaku. Hidupku terasa lebih tenang, tapi setiap malam, pikiran tentang Santoso masih menghantui. Meski aku sudah berusaha tidak memikirkannya, ada bagian dalam diriku yang belum bisa menerima semua ini tanpa kejelasan penuh. Sore itu, Dina masuk ke kamarku sambil membawa ponsel. "Kak, ini kayaknya Mas Santoso masih sering nongol di sekitar komplek. Loh, temenku yang kerja di warung dekat rumahmu bilang semalam lihat dia di sana, tapi nggak sendirian." Aku langsung menegakkan badan. "Maksudmu?" Katanya dia sama cewek. Nggak jelas siapa, tapi bukan Bu Yuli. Aku terdiam beberapa saat. Ada rasa sesak yang tiba-tiba menyesakkan dada. Aku ingin percaya Santoso sudah benar-benar menyesal, tapi naluriku berkata lain. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil jaket dan tas. Dina memegang lenganku. "Kak, kamu mau ngapain?" Aku menatapnya, suaraku tegas tapi tenang. "Aku cuma mau tahu kebenarannya, Din. Sekali ini aja." Malam itu aku naik mobil ayah. Aku memarkirnya agak jauh dari rumah mertua, tempat yang biasanya Santoso datangi untuk menenangkan diri. Setidaknya itu yang dulu selalu ia katakan. Lampu rumah Bu Yuli masih menyala, tapi aku tidak melihat motor Santoso di depan. Aku menunggu di dalam mobil sekitar setengah jam. Udara dingin malam menembus kaca, membuatku menggigil. Lalu, dari kejauhan, aku melihat motor hitam berhenti di depan warung seberang gang. Santoso. Ia turun dengan langkah santai, dan di belakangnya ada seorang perempuan berambut panjang memakai baju merah muda. Hatiku seperti diremas. Aku menunduk sejenak, mencoba mengatur napas. Jadi ini orangnya. Gumamku pelan. Aku memutuskan mengikuti mereka dari kejauhan. Mereka berjalan menuju taman kecil di ujung jalan, tempat yang agak sepi di malam hari. Dari balik pepohonan, aku bisa melihat mereka duduk di bangku, berbicara cukup dekat. Terlalu dekat untuk disebut sekadar teman. Aku menatap mereka lama, menolak percaya apa yang kulihat. Tapi saat perempuan itu, Rani, aku akhirnya tahu namanya, menyentuh tangan Santoso, semua keyakinan terakhirku runtuh. Aku mendekat perlahan, setiap langkah terasa berat. Aku tidak ingin membuat keributan. Aku hanya ingin dia tahu bahwa kebohongan tak bisa terus disembunyikan. Ketika jarak tinggal beberapa meter, Santoso menoleh, dan wajahnya langsung pucat. "Agista," suaranya lirih, nyaris tak percaya. Rani langsung menarik tangannya dari genggaman Santoso dan berdiri. Gugup. "Mas, aku." "Tutup mulutmu," potong Santoso cepat. Tapi aku sudah mendekat, menatap mereka berdua tanpa kata. Aku memandangi Rani lama. Wajahnya muda, mungkin 5 tahun di bawahku. Tatapannya campuran antara takut dan bersalah. "Kamu Rani?" tanyaku datar. Dia hanya menunduk. "Aku nggak mau ribut. Aku cuma mau dengar dari kamu." "Mas," ucapku dengan suara bergetar tapi tegas. "Ini yang kamu bilang mau berubah? Ini caramu membuktikan penyesalan?" Santoso memegang kepalanya. "Gi, dengar dulu. Aku cuma ketemu dia buat ngomongin masalah utang." Aku menyeringai miris. "Masalah utang? Di taman, malam-malam, berdua?" Ia terdiam. Tidak ada lagi alasan yang bisa keluar. Rani mulai bicara pelan, suaranya gemetar. "Aku minta maaf, Mbak. Aku nggak tahu kalau Mas Santoso masih sama Mbak. Dia bilang kalian udah pisah." Aku menatap Santoso, menahan amarah. "Kamu bilang apa ke dia?" Santoso menatapku, wajahnya kacau. Aku cuma nggak mau dia tahu masalah rumah tangga kita. Aku bingung waktu itu. Gi. Aku butuh seseorang buat dengerin." Aku menghela napas panjang. "Kamu nggak butuh seseorang buat dengerin, Mas. Kamu butuh seseorang buat melarikan diri. Dan kamu nemuin dia." Santoso berjalan mendekat, mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur. "Gi, tolong. Aku salah, aku tahu. Tapi aku nggak tidur sama dia. Aku butuh teman. Aku stres. Aku kehilangan kamu." Aku menatapnya lama, air mataku mulai jatuh satu persatu. "Kamu kehilangan aku bukan karena aku pergi, Mas.
Tapi karena kamu nggak berusaha menjagaku waktu aku masih di sana. Suara angin malam terasa lebih kencang. Taman itu sunyi kecuali suara serangga dan detak jantungku sendiri yang berdegup kencang. Aku menatap Rani lagi, lalu berkata pelan, "Kamu nggak salah sendirian. Tapi kamu harus tahu, apa yang kamu lakukan barusan, itu menghancurkan seseorang yang benar-benar percaya." Rani menunduk dalam-dalam, lalu mundur perlahan. Aku minta maaf, Mbak. Aku nggak akan ganggu lagi." Ia berlari pergi tanpa menoleh. Tinggallah aku dan Santoso di sana, dalam diam yang panjang. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Katanya akhirnya, suaranya parau. "Aku salah, Gi. Aku terlalu bodoh. Aku cuma pengen kamu percaya aku bisa berubah." Aku menggeleng pelan. "Kepercayaan itu bukan hadiah, Mas. Itu hasil dari kejujuran yang kamu rusak sendiri. Dan sekarang, aku cuma pengen tenang, tanpa kebohongan lagi." Santoso menatapku seolah ingin menjangkau, tapi aku melangkah mundur. "Jangan kejar aku lagi, Mas. Aku butuh selesai dengan semua ini. Aku udah cukup jadi orang yang terus berjuang sendirian." Aku berbalik dan berjalan pergi. Suara langkahku di jalan setapak terasa berat, tapi setiap langkah seperti membuka beban yang selama ini menjerat. Ketika sampai di mobil, aku sempat menatap bayangan Santoso dari kaca spion. Ia masih berdiri di bawah lampu taman, sendirian, menatap tanah. Malam itu aku tidak menangis lagi. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk sekadar air mata. Tapi di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang mulai muncul perlahan, kejelasan. Aku akhirnya tahu kebenaran sepenuhnya, dan meski pahit, itu membuatku bebas. Pagi itu, aku duduk di teras rumah orang tuaku dengan secangkir teh hangat yang hampir tidak tersentuh. Matahari menembus sela-sela daun, tapi rasanya tidak mampu menembus kabut di hatiku. Semalam masih segar di ingatan. Melihat Santoso dengan Rani di taman, kata-katanya yang berusaha menenangkan diri sendiri, dan rasa pengkhianatan yang begitu nyata. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara dingin masuk ke paru-paru. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Burung-burung bernyanyi, suara anak-anak bermain terdengar samar, dan angin meniup dedaunan dengan tenang. Tapi di dalam hatiku, semuanya berantakan. Rasanya seperti ada dua versi diriku yang saling berperang. Satu ingin memaafkan, satu lagi menuntut keadilan dan harga diri. Aku menutup mata, mencoba mendengar suara hatiku sendiri. "Agista," pikirku, "berapa lama lagi kamu mau terus terluka untuk seseorang yang tak mampu menjaga kepercayaanmu?" Aku mengingat awal pernikahan kami. Betapa indahnya semua itu dulu. Janji-janji yang manis, senyuman yang membuat dunia terasa ringan, rasa aman yang dulu begitu jelas. Tapi semua itu kini hanyalah bayangan. Santoso bukan lagi pria yang kukenal, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman malah menjadi sumber luka. Bukankah aku juga berhak bahagia? Batinku pelan. Bukankah aku punya hak untuk tidak selalu menoleransi kesalahan yang sama berulang kali? Aku membuka buku harian lama, yang selalu kubawa sejak kuliah. Tulisan-tulisannya seolah menatapku. Kata-kata tentang mimpi, harapan, dan keyakinan bahwa aku pantas dicintai sepenuh hati. Aku membaca kembali salah satu catatan. "Hidup itu pilihan, Agista. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan harga dirimu." Kalimat itu menamparku. Selama ini aku terlalu banyak memberi tanpa batas, terlalu banyak memaafkan tanpa syarat, berharap cinta bisa menghapus kesalahan. Tapi cinta yang terus-menerus disalahgunakan hanya mengikis diri. Aku menatap tanganku sendiri. Tangan yang dulu begitu percaya, begitu terbuka untuk menerima segala kekurangan Santoso, kini terasa berat. Berat karena terlalu banyak menyimpan luka, terlalu banyak menahan marah, dan terlalu lama menunda keputusan yang sebenarnya sudah jelas dari awal. Aku harus memilih diriku sendiri. "Agista," pikirku lagi, "ini bukan soal benci atau dendam. Ini soal bertahan hidup secara emosional. Aku nggak bisa terus jadi istri yang hidupnya hanya untuk membenarkan kebodohan orang lain. Aku nggak bisa." Aku bangkit perlahan, menatap taman di belakang rumah orang tuaku. Setiap bunga yang mekar, setiap daun yang jatuh, seolah mengingatkan bahwa hidup terus berjalan dan waktu tidak menunggu siapapun. Jika aku terus terjebak di masa lalu,
aku akan kehilangan kesempatan untuk menemukan ketenangan yang seharusnya aku miliki. Pikiran itu menuntunku untuk menuliskan beberapa kata di buku harian. Aku memilih harga diriku. Aku memilih ketenangan. Aku memilih diri sendiri daripada kebohongan yang merusak. Air mata jatuh, tapi bukan lagi karena amarah. Ini adalah air mata pelepasan. Aku merasa lega karena akhirnya aku mengakui pada diri sendiri bahwa keputusan untuk menjauh bukanlah kegagalan, tapi keberanian. Keberanian untuk menghentikan rantai kebohongan dan luka. Aku merenungkan lagi tentang Santoso. Aku masih mencintainya? Mungkin. Tapi cintaku sekarang berbeda. Cinta itu tidak butuh pengorbanan tanpa batas. Cinta yang sehat seharusnya membuatku merasa aman, dihargai, dan didukung, bukan hancur setiap kali kepercayaanku disia-siakan. Kalau dia benar-benar menyesal, dia akan membuktikan. Aku berbisik pada diriku sendiri. Tapi aku nggak bisa menunggu untuk membuktikan sendiri. Hidupku terlalu berharga. Matahari kini mulai meninggi, cahaya menembus jendela dan menerangi halaman. Aku menarik napas dalam, merasakan udara segar mengisi paru-paru. Ada rasa tenang yang aneh, meski luka di hati belum sembuh. Tenang karena aku sudah mengambil keputusan. Tenang karena aku memilih berdiri untuk diriku sendiri, bukan lagi untuk kebohongan orang lain. Aku menutup buku harian, menatap langit biru. Ada rasa percaya bahwa suatu hari nanti, aku akan menemukan kedamaian yang sejati. Dan saat itu terjadi, aku tahu aku bisa memulai bab baru dalam hidupku tanpa rasa takut, dan tanpa tergantung pada orang yang tidak mampu menghargai kepercayaanku. Aku menghela napas panjang sekali lagi, lalu tersenyum tipis. Ini baru awal, Agista. Awal dari hidup yang benar-benar milikmu. Di sanalah aku berdiri, di teras rumah orang tuaku, memandang dunia yang masih berjalan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa kuat. Tidak lagi rapuh, tidak lagi tergantung, hanya diriku sendiri yang menentukan arah hidupku. Hari itu, aku baru saja selesai menyapu halaman belakang ketika suara mobil berhenti di depan rumah orang tuaku. Aku tidak terlalu memperhatikan sampai suara yang sudah sangat kukenal memanggil dari luar pagar. Ki, Agista. Aku membeku di tempat. Suara itu, berat, sedikit serak, tapi jelas milik Santoso. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah ke arah pagar. Di sana ia berdiri, dengan wajah kusut dan mata sembab. Di belakangnya, Bu Yuli berdiri dengan wajah cemas, memegangi tas kecil dan sapu tangan di tangannya. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap mereka berdua. Bu Yuli yang pertama bicara. Nak, boleh ibu masuk sebentar? Kita mau ngomong baik-baik aja. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk pelan. Silakan, Bu. Kami duduk di ruang tamu. Dina menatap dari dapur, tapi aku memberi isyarat agar dia tidak ikut campur. Santoso duduk di seberangku, kedua tangannya terlipat di pangkuan, menunduk. Wajahnya terlihat seperti seseorang yang tidak tidur berhari-hari. Bu Yuli memecah keheningan. Agista, ibu tahu kamu marah. Ibu juga nggak bisa nyalahin kamu. Tapi tolonglah, nak. Santoso sudah nyesel. Dia datang ke sini buat minta maaf. Aku menatap Santoso. Jadi, Mas datang mau minta maaf? Ia mengangguk pelan. Iya, Ki. Aku sadar aku udah salah besar. Aku udah bikin kamu kecewa, bikin kamu malu. Aku datang bukan buat bela diri. Cuma mau ngomong kalau aku benar-benar nyesel. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran di balik matanya. Tapi yang kulihat hanya kelelahan dan rasa panik, bukan kesadaran yang tulus. Aku udah berhenti, Gi. Lanjutnya, aku nggak main lagi. Aku udah jauhin Rani. Aku udah janji sama ibu buat berubah. Aku mohon, kasih aku kesempatan satu kali lagi. Aku menghela napas pelan, lalu menatap Bu Yuli. Bu, saya menghormati ibu, dan saya tahu niat ibu baik. Tapi saya harus jujur, kata maaf sekarang sudah nggak cukup. Bu Yuli tampak terkejut. Nak, semua orang bisa salah. Ibu tahu Santoso bodoh, tapi dia tetap suamimu. Aku menatap Bu Yuli lembut tapi tegas. Iya, Bu, dia memang suami saya. Tapi istri juga manusia, bukan tempat sampah buat menampung kesalahan terus-menerus. Saya udah terlalu sering dengar kata, maaf,
Tapi yang berubah cuma cara Mas Santoso ngomongnya, bukan tindakannya. Santoso menatapku, wajahnya memelas. Gi, aku nggak tahu harus gimana lagi biar kamu percaya. Aku udah datang ke sini, aku berani ngaku di depan orang tuamu kalau perlu. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku serius. Aku tersenyum tipis. Keseriusan itu bukan diukur dari keberanian datang minta maaf, Mas. Tapi dari keberanian hidup jujur tanpa perlu minta maaf lagi. Kamu datang hari ini karena panik kehilangan, bukan karena sadar sepenuhnya. Santoso terdiam. Aku bisa melihat rahangnya menegang. Kamu selalu mikir aku bohong, katanya pelan. Padahal aku sungguh-sungguh kali ini. Aku menatapnya lurus. Mas, orang yang sungguh-sungguh nggak perlu meyakinkan orang lain pakai kata-kata. Tindakan mereka akan bicara sendiri. Dan sejauh ini, yang Mas tunjukin cuma kata-kata. Bu Yuli menatapku, matanya mulai berkaca-kaca. Nak, Ibu tahu kamu kecewa. Tapi Ibu mohon, jangan hancurkan rumah tangga kalian. Ibu cuma pengen kalian baik lagi. Santoso itu udah nggak punya siapa-siapa kalau kamu pergi. Aku menelan ludah, menahan emosi yang mulai naik. Bu, saya nggak mau hancurin apa-apa. Tapi saya juga nggak mau hidup di rumah yang isinya cuma pura-pura. Kalau rumah tangga cuma dipertahankan karena kasihan, itu bukan rumah, Bu. Itu penjara. Bu Yuli menunduk, menitikkan air mata. Santoso hanya diam, entah kelelahan atau kehabisan alasan. Gi, katanya lirih. Aku tahu kamu nggak gampang percaya lagi. Tapi aku janji, aku akan buktiin kalau aku berubah. Aku cuma butuh waktu. Aku menggeleng pelan. Waktu bukan masalahnya, Mas. Aku sudah kasih waktu selama ini, bertahun-tahun. Tapi setiap kali aku percaya, Mas pakai waktu itu buat nyakitin aku lagi. Sekarang aku mau pakai waktuku buat hal lain. Buat sembuh, bukan buat menunggu. Aku berdiri perlahan. Aku nggak marah. Aku juga nggak dendam. Aku cuma capek. Capek berharap, capek berjuang sendirian. Bu Yuli bangkit, mencoba menahan lenganku. Nak, kamu yakin gak mau kasih kesempatan? Aku menatap beliau dengan mata berkaca-kaca. Saya sudah kasih banyak kesempatan, Bu. Tapi kesempatan tanpa perubahan cuma memperpanjang luka. Saya gak mau jadi istri yang belajar menerima kebohongan sebagai hal biasa. Santoso menatapku, kali ini dengan wajah benar-benar hancur. Jadi kamu beneran mau ninggalin aku? Aku menatapnya 1 detik lebih lama sebelum menjawab pelan. Aku nggak ninggalin, Mas. Kamu yang pergi duluan, waktu kamu pilih kebohongan daripada kejujuran. Hening, tidak ada suara lagi selain detik jam di dinding. Aku berbalik menuju pintu, tapi sebelum keluar aku menoleh sebentar. Mas, kalau kamu benar-benar mau berubah, lakukan. Tapi bukan buat aku, buat dirimu sendiri. Karena aku sudah selesai menunggu perubahan yang cuma berhenti di kata-kata. Bu Yuli terisak. Santoso menunduk. Kedua tangannya mengepal. Tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku keluar dengan langkah mantap. Meski air mataku mulai jatuh begitu pintu tertutup. Rasanya seperti menutup bab yang menyakitkan. Tapi juga membebaskan. Di luar, udara sore terasa lembut menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa lega menolak sesuatu. Bukan karena aku ingin menang, tapi karena aku akhirnya memilih untuk tidak kalah dari diriku sendiri. Sudah 3 hari sejak Santoso dan Bu Yuli datang ke rumah orang tuaku. Sejak saat itu, aku tidak lagi menerima telepon dari mereka. Hanya sesekali pesan pendek dari Bu Yuli yang memohon agar aku memikirkannya lagi. Semua ku biarkan tak terbalas. Bukan karena aku marah, tapi karena aku tidak ingin goyah lagi. Pagi itu, Dina masuk ke kamarku sambil membawa secangkir kopi. Kak, aku udah tanya teman kantorku. Dia kenal pengacara perempuan yang biasa bantu kasus perceraian. Katanya orangnya baik dan gak menghakimi. Mau aku atur jadwal ketemuan? Aku menatap adikku itu, terharu. Boleh, Din. Aku pikir, udah waktunya aku mulai ngurus semuanya. Dina tersenyum lembut. Kak, ini bukan berarti kakak lemah. Ya. Justru kakak berani. Banyak orang yang terjebak di hubungan kayak gitu karena takut. Tapi kakak enggak. Aku mengangguk, berusaha tersenyum meski dada terasa berat. Aku cuma mau selesai, Din.
biar bisa mulai hidup lagi. Siang harinya, kami pergi ke sebuah kantor hukum kecil di pusat kota. Bangunannya sederhana tapi rapi, dengan papan nama bertuliskan, Kantor Hukum Ratiharekan. Di dalam, aroma kopi dan tumpukan berkas hukum menyambut. Seorang perempuan paruh baya berwajah tegas tapi ramah menyambut kami. Silakan duduk, Mbak Agista. Saya Ratih. Aku duduk dengan gugup. Dina duduk di sebelahku, menepuk tanganku pelan. Bu Ratih membuka pembicaraan dengan nada lembut. Saya dengar dari Dina, Mbak ingin konsultasi soal perceraian. Bisa ceritakan secara singkat situasinya? Aku menarik napas panjang. Saya sudah pisah rumah sekitar 2 minggu. Suami saya melakukan kesalahan berulang, judi dan perselingkuhan. Saya sudah coba bertahan, tapi saya nggak bisa lagi. Bu Ratih mengangguk, menulis sesuatu di catatannya. Baik, kalau begitu, langkah pertama kita adalah menentukan apakah mau mediasi dulu atau langsung ajukan gugatan. Tapi, kalau sudah tidak ada kemungkinan damai, kita bisa langsung ke tahap pengajuan. Aku menatap meja kayu di depanku. Saya sudah mencoba bicara, Bu, tapi dia cuma minta maaf tanpa tindakan nyata. Saya rasa tidak ada yang perlu dimediasi lagi. Bu Ratih menatapku serius. Keputusan itu berat, Mbak. Tapi dari nada bicara Mbak, saya tahu ini bukan keputusan spontan. Jadi kita lanjut saja. Ia mengambil map biru dan mulai menjelaskan langkah-langkah hukum dengan jelas. Menyiapkan dokumen pribadi, KTP, KK, buku nikah, dan surat pisah rumah. Mengumpulkan bukti pendukung, rekaman percakapan, bukti transaksi judi, dan kalau ada, bukti perselingkuhan. Membuat surat kuasa hukum dan gugatan cerai. Menunggu penetapan sidang dari pengadilan agama. Biasanya proses ini bisa memakan waktu 2-3 bulan, tergantung apakah pihak suami akan melawan atau tidak. Jelasnya. Aku mendengarkan dengan saksama, mencatat poin-poin penting di buku kecilku. Kalau saya ingin mengajukan cerai dengan alasan kehilangan kepercayaan dan pengkhianatan, apakah itu cukup kuat? Tanyaku hati-hati. Bu Ratih tersenyum tipis. Cukup kuat, apalagi kalau ada bukti yang mendukung. Jangan khawatir, Mbak. Kami sudah sering menangani kasus seperti ini. Yang penting Mbak tetap tenang dan konsisten dengan keputusan. Dina menatapku, seolah memastikan aku baik-baik saja. Aku mengangguk kecil, walau jantungku berdegup cepat. Rasanya aneh, menandatangani berkas yang secara hukum akan mengakhiri pernikahan yang dulu kubangun dengan cinta. Setelah selesai menjelaskan, Bu Ratih menyerahkan map kosong kepadaku. Ini untuk mengumpulkan semua berkas. Nanti kalau sudah lengkap, kita buatkan surat gugatan. Kalau perlu saya bantu siapkan draftnya. Aku menerima map itu dengan tangan bergetar. Terima kasih, Bu Ratih. Saya, sebenarnya masih berat, tapi saya nggak mau terus-terusan jadi orang yang disakiti. Dan itu keputusan yang tepat, jawabnya dengan lembut. Perceraian bukan tentang siapa yang menang atau kalah, Mbak. Ini tentang siapa yang akhirnya berani berhenti dari penderitaan. Kalimat itu terpatri dalam benakku. Sore itu, aku dan Dina mampir ke kafe kecil di dekat kantor pengacara. Kami duduk di pojokan, diam cukup lama sebelum Dina berkata, Kak, kamu yakin udah siap? Aku memandangi map biru di meja. Siap? Entahlah, Din. Aku nggak tahu kapan orang bisa benar-benar siap buat hal kayak gini. Tapi aku tahu aku udah nggak bisa balik lagi. Dan itu cukup. Dina mengangguk pelan. Aku tahu kakak kuat. Tapi jangan lupa istirahat, ya. Jangan biarkan proses ini nyedot habis tenagamu. Aku tersenyum kecil. Aku janji. Aku mau jalani ini pelan-pelan, tapi pasti. Malamnya, aku menata semua dokumen di meja kamarku. Buku nikah, salinan rekening, bukti transaksi, bahkan tangkapan layar pesan yang dulu ku benci lihatnya. Setiap lembar kertas terasa seperti serpihan dari kisah hidup yang akan segera berakhir. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain, rasa lega. Lega karena setiap langkah ini membawaku sedikit lebih dekat pada kebebasan emosional yang selama ini aku cari. Aku menatap buku nikah itu lama, lalu berkata pelan pada diriku sendiri. Ini bukan kegagalan, Gi. Ini cara untuk menyelamatkan dirimu. Dan malam itu, dengan map biru di atas meja,
Aku tahu satu hal pasti. Perpisahan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari menemukan kembali diriku yang pernah hilang. Pagi itu, langit mendung seperti mencerminkan suasana hatiku. Aku berdiri di depan gedung pengadilan agama, mengenakan kemeja putih dan rok hitam sederhana. Dina berdiri di sampingku, menepuk bahuku lembut. "Kak, tarik napas dulu. Nggak usah takut. Kamu udah siap." Aku mengangguk pelan. Di tanganku ada map biru yang kini hampir tak pernah lepas dari genggaman. Berisi dokumen, bukti transfer, dan salinan tangkapan layar pesan yang membuktikan semuanya. Tangan ini sedikit bergetar, bukan karena ragu, tapi karena tegang menghadapi kenyataan bahwa hari ini aku akan berhadapan langsung dengan Santoso lagi. Bu Ratih, pengacaraku, datang tepat waktu. Ia mengenakan blazer abu-abu dengan map besar di tangan. "Mbak Agista, hari ini kita cuma sidang pembacaan gugatan dan tanggapan awal dari pihak suami. Jangan khawatir, saya akan bicara sebagian besar. Mbak cukup jawab kalau hakim menanyakan langsung." Kami berjalan masuk ke ruang sidang. Bau ruangan yang khas, campuran kayu tua dan kertas, menyergap hidungku. Di depan, deretan bangku panjang dipenuhi beberapa orang dengan wajah tegang, masing-masing membawa kisah sendiri-sendiri. Hakim yang bertugas hari itu seorang pria paruh baya dengan wajah teduh tapi tegas. Di sisi lain ruangan, Santoso sudah duduk. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat, mengenakan kemeja biru tua. Tatapannya sempat bertemu denganku, tapi aku segera mengalihkan pandangan. Ada rasa getir, tapi juga kelegaan, karena kali ini aku berdiri bukan sebagai istri yang memohon, tapi sebagai perempuan yang menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Sidang dimulai. Hakim membuka dengan suara mantap, membaca berkas perkara. Penggugat, Agista Pramesti. Tergugat, Santoso Prabowo. Perkara, gugatan cerai. Apakah kedua pihak hadir? Bu Ratih menjawab, "Hadir, Yang Mulia." Hakim mengangguk. "Baik, sidang pertama ini akan mendengarkan pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Silakan, kuasa hukum." Bu Ratih berdiri dan mulai membaca isi gugatan dengan suara jelas dan teratur. Setiap kata terdengar seperti palu kecil yang mengetuk ingatanku. Perbuatan judi, pengkhianatan dalam rumah tangga, penggunaan dana tanpa izin, dan tindakan yang menyebabkan penderitaan emosional bagi penggugat. Aku menunduk pelan, mencoba menenangkan diri. Semua yang diucapkan Bu Ratih bukan sekadar kalimat hukum. Itu potongan hidupku yang ditulis dalam bentuk pasal dan ayat. Begitu Bu Ratih selesai, hakim menoleh ke arah Santoso. "Tergugat, apakah Anda ingin menanggapi?" Santoso berdiri perlahan. Suaranya agak serak. "Yang Mulia, saya memang melakukan kesalahan. Tapi saya mohon diberi kesempatan. Saya sudah berusaha berubah. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga kami." Aku menatapnya sekilas. Ada bagian kecil di hatiku yang masih bisa merasakan kasihan. Tapi itu segera tertutup oleh rasa sadar bahwa aku sudah melalui semua ini sebelumnya, dan hasilnya selalu sama. Hakim menatap Santoso dengan dingin. "Saudara mengakui sebagian dari gugatan?" Santoso menunduk. "Ya, sebagian. Tapi saya tidak berselingkuh, Yang Mulia. Hanya salah paham." Bu Ratih berdiri lagi, dengan tenang tapi tajam. "Yang Mulia, kami memiliki bukti berupa tangkapan layar percakapan antara tergugat dengan seorang perempuan bernama Rani, serta foto yang memperlihatkan keduanya di tempat umum. Kami juga melampirkan bukti transaksi ke rekening perjudian daring yang dilakukan oleh tergugat." Hakim menatap Santoso. "Apakah Anda membantah bukti tersebut?" Santoso terdiam. Ia mencoba berbicara, tapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Aku tahu dia tidak punya cara untuk menyangkal. Hening sejenak memenuhi ruang sidang. Hanya terdengar bunyi kipas angin tua di sudut ruangan yang berdengung pelan. Dina yang duduk di kursi pengunjung menatapku, memberi isyarat kecil agar aku tetap tenang. Hakim akhirnya berkata, "Baik, karena pihak tergugat tidak membantah bukti yang diajukan, maka pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai fakta yang menguatkan gugatan penggugat." Aku menarik napas perlahan, berusaha menahan air mata. Ini bukan kemenangan, tapi pembenaran atas luka yang selama ini kutanggung sendiri. Sidang berlanjut dengan tanya jawab singkat. Hakim menanyakan apakah masih ada kemungkinan damai.
Aku menjawab dengan tenang. Yang mulia, saya sudah memberi kesempatan lebih dari sekali. Tapi setiap kali, saya yang hancur. Saya tidak ingin mengulang. Hakim menatapku lama, seolah menilai keteguhanku. Baik, pengadilan mencatat bahwa penggugat menolak upaya damai. Setelah itu, hakim mengetuk palu kayu kecil. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti tambahan. Aku berdiri perlahan, lututku terasa lemas, tapi hatiku ringan. Santoso berdiri tak jauh dariku. Ia menatapku dengan mata merah, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi aku hanya menunduk dan berjalan keluar tanpa sepatah kata. Di luar ruang sidang, Bu Ratih menatapku sambil menepuk bahuku. Kamu hebat, Agista. Tadi kamu tenang banget. Itu jarang bisa dilakukan orang yang lagi di posisi kamu. Aku tersenyum tipis. Aku cuma nggak mau lagi jadi korban yang diam. Kami berjalan keluar gedung pengadilan. Hujan mulai turun rintik-rintik, tapi aku justru merasa damai. Dina membuka payung dan menutupi kami berdua. Kak, aku bangga banget sama kamu. Aku menatap langit kelabu itu, lalu berkata pelan, hari ini bukan akhir. Tapi aku tahu, aku udah di jalan yang benar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar berdiri tegak. Bukan karena aku menang di sidang, tapi karena aku akhirnya bisa melawan dengan kepala tegak dan hati yang tak lagi goyah. Hari itu, udara di ruang sidang terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena aku tahu, hari ini akan menjadi akhir dari semua yang pernah kupanggil rumah. Sidang putusan, dua kata yang sederhana, tapi maknanya begitu besar untukku. Aku duduk di kursi penggugat bersama Bu Ratih di sebelahku. Tanganku menggenggam map biru yang kini lusuh karena terlalu sering kubawa kemana-mana. Hakim memasuki ruangan, wajahnya tetap tenang seperti biasa. Sidang perkara nomor 1243 PDT G 2025, Pak telah memasuki tahap putusan. Ucapnya dengan nada tegas namun terkendali. Semua orang berdiri, lalu duduk kembali setelah hakim memberi isyarat. Di seberang sana, Santoso duduk dengan wajah menunduk. Ia tampak lebih lelah dari sebelumnya. Ada garis-garis di wajahnya yang tak kukenali dulu. Entah karena rasa bersalah, atau hanya akibat dari hari-hari panjang yang penuh penyesalan. Di sampingnya, Bu Yuli duduk diam, wajahnya sayu. Ia tidak menatapku sama sekali. Hakim mulai membaca putusan. Suaranya mantap, setiap kata terdengar jelas di antara detak jam dinding yang berdetak pelan. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan melihat tidak adanya bantahan yang kuat dari pihak tergugat, maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan antara Agista Pramesti dan Santoso Prabowo secara sah putus karena perceraian, menetapkan hak pemilikan dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Suasana hening, hanya suara kertas yang dibalik oleh panitera. Aku menunduk, memejamkan mata sejenak. Rasanya seperti menutup sebuah buku yang sudah lama selesai dibaca, tapi baru sekarang benar-benar kututup. Hakim mengetuk palu kayu 3 kali. Sidang dinyatakan selesai. Detik itu juga, aku menarik napas panjang. Ada air mata yang mengalir di pipiku, tapi bukan karena sedih. Rasanya lega. Lega karena semuanya akhirnya berakhir. Lega karena aku tidak lagi hidup di antara kebohongan dan rasa takut. Bu Ratih menatapku dan tersenyum kecil. Selamat, Agista. Kamu sudah sampai di garis akhir. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena bantuan Ibu dan Dina, mungkin aku nggak akan bisa sekuat ini. Santoso berdiri pelan, menghampiriku. Aku sempat terpaku, tak tahu apa yang harus kulakukan. Ia berhenti satu langkah di depanku, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Gista, aku tahu semua ini salahku. Ucapnya pelan. Aku nggak bisa minta kamu balikan. Aku cuma mau bilang, aku menyesal. Semoga kamu bahagia. Ya. Aku menatapnya lama. Dulu, mungkin aku akan menangis mendengarnya. Tapi sekarang tidak. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata dengan tenang. Aku juga doakan kamu bisa berubah, Tos. Biar nggak ada lagi perempuan lain yang harus ngerasain apa yang aku rasain. Ia menunduk,
lalu berjalan keluar tanpa berkata lagi. Bu Yuli sempat menghampiriku setelahnya. Wajahnya penuh air mata. Agista, ibu minta maaf. Nak, ibu tahu, selama ini ibu salah. Ibu cuma ingin melindungi anak ibu, tapi malah nyakitin kamu. Ibu nyesel, sungguh. Aku menatap Bu Yuli, perempuan yang dulu kupanggil Mama, dengan penuh hormat. Aku bisa merasakan ketulusan dalam suaranya, meski semua sudah terlambat. Enggak apa-apa, Bu, jawabku lembut. Saya udah maafin dari lama. Sekarang saya cuma pengen semuanya tenang, biar kita semua bisa lanjut hidup. Bu Yuli terisak, menutup wajahnya dengan tangan. Kamu perempuan baik, Gista. Maafkan ibu. Ya. Aku hanya menepuk bahunya pelan sebelum melangkah pergi. Di luar, Dina sudah menungguku dengan 2 gelas kopi dingin di tangan. Kak, udah resmi? Tanyanya, setengah ragu. Aku tersenyum samar. Udah, resmi. Dina langsung memelukku erat. Aku bangga banget. Kak, beneran. Pelukan itu hangat, bukan karena kemenangan, tapi karena penerimaan. Semua rasa sakit, perjuangan, dan air mata, seolah pelan-pelan berubah jadi rasa syukur. Kami berjalan keluar dari gedung pengadilan. Langit cerah, awan tipis melayang, dan angin membawa aroma bunga dari taman kecil di depan halaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan. Rasanya aneh, ya, kataku sambil menatap langit. Tadinya aku pikir, begitu cerai, aku bakal ngerasa hancur. Tapi ternyata enggak, aku malah merasa bebas. Dina tersenyum. Karena kakak udah berdamai sama diri sendiri. Itu yang bikin kakak kuat. Aku mengangguk. Mungkin iya. Aku cuma pengen tenang sekarang. Aku udah capek hidup dalam rasa curiga dan ketakutan. Sekarang aku cuma pengen hidup sederhana, kerja, dan bahagia dengan caraku sendiri. Kami duduk sebentar di bangku taman depan pengadilan. Orang-orang lalu lalang, masing-masing dengan urusannya sendiri. Tapi bagiku, waktu seperti berhenti sejenak. Aku menutup mata, membiarkan angin menerpa wajahku. Hari itu bukan hari kemenangan besar. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pesta. Tapi di dalam hati, aku tahu. Aku baru saja memenangkan perang paling panjang dalam hidupku. Perang melawan rasa takut, perang melawan keterikatan yang menyakitkan, dan perang untuk berdiri tegak sebagai diriku sendiri. Dan di bawah langit biru yang bersih itu, aku tersenyum pelan dan berkata dalam hati, terima kasih, Tuhan. Aku sudah sampai di akhir luka. Sudah 3 bulan berlalu sejak palu hakim itu diketuk untuk terakhir kalinya. Sejak hari itu, aku tidak lagi menyebut diriku istri seseorang. Aku hanya Agista, seorang perempuan yang sedang belajar kembali mencintai hidup dari awal. Pagi ini, sinar matahari menembus jendela kecil rumah kontrakan baruku. Rumahnya sederhana, hanya 2 kamar, tapi hangat. Di ruang tengah, ada rak kecil berisi aneka toples kue yang sedang kupersiapkan untuk dikirim ke pelanggan. Aku tersenyum kecil melihat label dengan tulisan tangan sendiri. Kue rumah Agista. Dina masuk membawa beberapa bungkus tepung dan coklat bubuk. Stok minggu ini udah aman. Kak, pesanan dari kantor Bu Ratih juga udah dibayar lunas. Aku menatapnya dengan lega. Alhamdulillah, pelan-pelan. Din, usaha ini mulai jalan juga. Dina duduk di kursi rotan, menatapku sambil tersenyum. Lihat, aku bilang juga apa. Kak, dari dulu kakak punya tangan dingin buat bikin kue. Cuma waktu itu kakak terlalu sibuk ngurusin yang gak pantas diurusin. Aku tertawa kecil. Iya, aku akui. Dulu aku terlalu fokus nyenengin orang lain sampai lupa bahagiain diri sendiri. Sejak memutuskan untuk benar-benar memulai hidup baru, aku menolak semua rasa kasihan. Aku ingin bangkit dengan caraku, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang belajar dari luka. Usaha kecil ini, awalnya cuma iseng menjual kue ke teman-teman Dina, kini sudah mulai berkembang. Pesanan datang dari kafe kecil, perkantoran, bahkan ada tetangga yang rutin pesan tiap minggu. Bu Ratih sesekali juga datang berkunjung. Bukan lagi sebagai pengacara, tapi sebagai pelanggan sekaligus teman. Saya selalu bilang, Gista, kamu itu kuat, katanya suatu sore saat mencicipi kue coklat buatanku. Kamu nggak cuma bertahan, tapi juga tumbuh.
Aku hanya tersenyum, merasa haru. Meski hidupku sekarang sederhana, aku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan setiap kali ponsel berbunyi. Tidak ada lagi kecemasan karena seseorang mungkin berbohong di balik senyumannya. Semua terasa nyata dan jujur. Kadang malam-malam aku masih teringat masa lalu. Suara Santoso, wajah Bu Yuli, rumah yang dulu terasa hangat. Tapi setiap kali kenangan itu datang, aku hanya menghela napas dan berbisik, terima kasih sudah jadi bagian dari pelajaran hidupku. Aku tidak membenci mereka lagi. Aku sudah berdamai. Suatu sore, aku duduk di teras sambil menyeduh teh hangat. Ayah, Pak Surya, datang berkunjung bersama ibu. Beliau membawa sekotak buah tangan dan wajah penuh bangga. Ayah dengar pesanan kue kamu udah banyak. Ya. Aku tersenyum malu. Masih kecil, ya. Tapi cukup buat hidup. Aku senang ngerjainnya. Ayah menepuk bahuku. Yang penting kamu bahagia. Nggak usah pikirin besar atau kecil. Hidup ini bukan soal jumlah, tapi soal tenang. Kata-kata itu menancap di dadaku. Dulu aku berpikir kebahagiaan datang dari memiliki segalanya. Rumah bagus, suami yang sukses, kehidupan yang terlihat sempurna di mata orang. Tapi ternyata kebahagiaan sejati justru sederhana. Tidur tanpa gelisah, bangun dengan semangat, dan punya keluarga yang benar-benar tulus mendukung. Malamnya, aku menulis di buku harian yang dulu selalu jadi tempat pelarianku. Kini, tulisanku bukan lagi tentang kesedihan, tapi tentang rasa syukur. Hari ini aku menjual 48 toples kue. Dina bantu packing sampai malam. Aku lelah, tapi bahagia. Aku sadar, hidupku sekarang bukan tentang kehilangan, tapi tentang menemukan diriku kembali. Aku menutup buku itu dan menatap langit malam di luar jendela. Bintang-bintang bertaburan, seperti memberi isyarat bahwa aku sedang berada di jalur yang benar. Beberapa minggu kemudian, aku mengikuti bazar kecil di alun-alun kota. Standku sederhana, tapi penuh warna. Aku membawa aneka kue buatan sendiri, brownies, nastar, kukis kacang, dan roti pisang. Banyak orang mampir, mencicipi, dan tersenyum. Enak banget, Mbak. Ini buatan sendiri, tanya seorang pembeli. Aku mengangguk dengan bangga. Iya, Mbak. Buatan sendiri dari dapur kecil. Saat bazar berakhir, semua kueku laku habis. Aku duduk di kursi lipat sambil tersenyum lebar. Dina menatapku sambil berkata, Kak, lihat tuh, sold out semua. Aku bangga banget. Aku menatap langit senja dan menjawab, ternyata rasa bahagia bisa sesederhana ini. Din, nggak perlu ada orang lain buat bikin hidup kita berarti. Dan memang benar, hidup baruku tidak lagi diisi oleh keraguan atau ketakutan. Aku tidak lagi menunggu seseorang untuk menepati janji. Kini, aku menepati janji pada diriku sendiri, untuk hidup dengan penuh makna, jujur, dan bebas. Menjelang malam, aku pulang dengan langkah ringan. Di dapur, aku menyalakan lampu dan mulai menyiapkan adonan untuk pesanan esok hari. Tepung, gula, dan mentega kini bukan sekadar bahan. Mereka adalah simbol kerja keras dan kebebasan. Aku menatap cermin di dapur, melihat pantulan wajahku sendiri. Wajah yang dulu kusam karena tangis, kini tampak tenang. Kamu berhasil, Gi, bisikku pada diri sendiri. Kamu nggak cuma bertahan, kamu tumbuh. Dan di malam itu, di antara aroma kue dan tawaringan Dina dari ruang tamu, aku tahu satu hal pasti. Hidupku memang berubah, tapi kali ini, untuk selamanya, perubahan itu datang dari keberanian yang tulus untuk memulai lagi. Jika kamu merasa tersentuh, terinspirasi, atau sekadar menikmati perjalanan emosional Agista, jangan lupa untuk like cerita ini sebagai bentuk dukunganmu. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah inspiratif lainnya. Kisah tentang kekuatan, cinta, dan keberanian perempuan dalam menghadapi hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya.